Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raden Daman, kelas A20, NIM 22811310000. Akan mempresentasikan bahan kuliah analisis kurikulum dan silabus PAI Satuan Pendidikan tentang konsep dasar kurikulum. Konsep dasar kurikulum terdiri dari satu, pengertian kurikulum, karakteristik kurikulum, fungsi kurikulum, dan tujuan kurikulum. Pengertian kurikulum. Kurikulum adalah rencana pembelajaran yang berkomprehensif, mencakup apa yang akan diajarkan, bagaimana cara mengajarnya, dan bagaimana mengevaluasi hasil belajar. Kurikulum secara umum adalah seperangkat rencana dan pengaturan yang mencakup tujuan, isi, bahan pelajaran, dan cara yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Karakteristik kurikulum. Kurikulum ideal kurikulum yaitu kurikulum berisi sesuatu yang baik, yang diharapkan atau dicita-citakan sebagaimana dimuat dalam buku kurikulum. Kurikulum nyata, real curriculum or actual curriculum, yaitu kegiatan-kegiatan nyata yang dilakukan dalam proses pembelajaran yang menjadi kenyataan dari kurikulum yang direncanakan sebagaimana dimuat dalam buku kurikulum. Kurikulum aktual ini disediakannya sama dengan kurikulum ideal atau sekurang-kurangnya mendekati kurikulum ideal meskipun tidak mungkin sama dengan kenyataannya. Kurikulum tersembunyi, hidden kurikulum, yaitu segala sesuatu yang mempengaruhi peserta didik secara positif ketika sedang mempelajari sesuatu. Pengaruh ini mungkin dari pribadi guru, peserta didik itu sendiri, suasana pembelajaran, dan sebagainya. Kurikulum tersembunyi terjadi ketika berlangsungnya kurikulum ideal atau dalam kurikulum nyata. Kurikulum tersembunyi sangat kompleks, sukar diketahui dan sukar dinilai. Fungsi kurikulum. Fungsi penyesuaian. Kurikulum memiliki sifat mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di alam lingkungan yang terus dinamis. Fungsi integrasi. Kurikulum mampu menjadi alat pendidikan yang dapat membentuk pribadi-pribadi yang utuh serta berintegrasi di masyarakat. Fungsi diferensiasi. Kurikulum merupakan alat pendidikan yang memperhatikan pelayanan kepada setiap peserta didik yang mana mereka memiliki perbedaan masing-masing yang patut dihargai. Fungsi persiapan. Fungsi persiapan sebagai alat pendidikan. Kurikulum berfungsi untuk membantu mempersiapkan peserta didik untuk mendapat menuju jenjang pendidikan berikutnya serta siap untuk hidup bermasyarakat apabila peserta didik tersebut tidak melanjutkan pendidikannya. Fungsi pemilihan. Kurikulum memfasilitasi para peserta didik dengan cara memberi mereka kesempatan untuk memilih program belajar yang sesuai dengan minat serta bakatnya. Fungsi diagnostik. Kurikulum berfungsi untuk memahami dan mengarahkan potensi dari seorang peserta didik agar dia dapat menggali terus potensi dan memperbaiki kelemahannya. Tujuan kurikulum. Tujuan kurikulum sebagai alat pendidikan. Tentu kurikulum diciptakan bukan tanpa tujuan, bahkan kurikulum mungkin dan terus berkembang agar dapat mencapai tujuan pendidikan. Tujuan utama kurikulum adalah untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat menjadi pribadi serta warga negara yang kreatif, inovatif, beriman, dan juga efektif ketika dia berada dalam lingkungan masyarakat kelak. Selain itu, kurikulum juga bertujuan untuk mendidik dan membimbing peserta didik agar dapat berkontribusi secara positif dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.